buat kalian semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan setiap firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu dalam setiap kehidupan kita semua. Kita rindu menyenangkan Tuhan ya. Selamat hari Minggu buat kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Pastor Ndeso mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya kita yang pertama ya, jam 7. Jangan lupa nanti jam 5 sore, Bapak Ibu Saudara dari waktu Indonesia Barat. Sekali lagi shalom buat kalian semua. Saudara, mungkin kita pernah merasa iman kita seperti api yang mulai redup. Mungkin kita pernah merasa demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Dulu, waktu dulu Bapak Ibu Saudara, kita semua begitu bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kini mungkin karena kesibukan, mungkin juga karena masalah atau kelelahan dalam setiap kehidupan kita semua, akhirnya iman itu terasa hambar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita itu seperti tanaman. Jika tidak diberi makan, ia akan layu dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa iman yang hidup adalah iman yang diberi makan setiap hari. Iman yang hidup adalah iman yang diberi makan setiap waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati kita semua. Karena firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Saudara, kalau ada seorang anak kecil bertanya kepada papanya, "Papa, kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari?" Lalu kemudian papanya tersenyum, mengambil sebatang lilin dan menyalakannya. "Nak, lihatlah api ini. Jika kita biarkan lama-lama, maka ia akan padam. Tetapi jika kita terus menambahkan minyak, ia akan tetap menyala." Saudara, iman kita itu seperti itu. Jika tidak diberi makan firman Tuhan, ia bisa padam dalam setiap kehidupan iman saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, pertanyaannya, apakah iman kita hari ini masih menyala atau sudah mulai redup karena kelalaian-kelalaian kita semua? Saudara bisa membayangkan kalau saudara tidak makan selama 3 hari, bagaimana kondisi tubuhmu? Tiga hari saudara tidak makan, pasti saudara akan mengalami lemas, pusing, tidak bertenaga di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda memberi makan iman kalian semua? Jika kita bisa disiplin 3 kali sehari untuk tubuh, saudara, mengapa ya kita sering kelaparan rohani dengan mengabaikan firman Tuhan? Hari ini Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kelaparan lagi." Saudara, mari kita berhenti membiarkan iman kita kelaparan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita sama-sama belajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita bukanlah sesuatu yang statis, tetapi seperti tanaman yang perlu diberi makan, disiram, dipupuk agar bertumbuh subur dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Roma 10 ayat yang ke-17 mengingatkan kita semua, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak bisa hidup tanpa makanan yang tepat. Dan saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan pada kesempatan saat ini, bagaimana kita memberi makan iman kita sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita perlu memberi makan setiap kehidupan iman kita semua sehingga boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, kita mau merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang memerlukan firman Tuhan sebagai makanan pokok. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memberi makan iman kita sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan? Yang pertama, saudara, iman itu perlu diberi makan firman Tuhan sebagai makanan-makanan pokoknya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan rohani. Saudara, tanpa firman, iman kita akan mudah kelaparan dan lemah.
Ingat baik-baik, Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan kerohanian kita semua. Saudara, tanpa firman Tuhan, iman saudara dan saya bisa kelaparan dan kita bisa mengalami kelemahan. Bapak Ibu, Yeremia 15 ayat yang ke-16 kita buka bersama-sama. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia 15 ayat yang ke-16 sekali lagi menggambarkan bahwa firman sebagai sukacita, bahwa firman sebagai kegirangan hati. Saat kita merenungkan firman, iman kita diperkuat oleh kebenaran Allah. Saat saudara dan saya merenungkan firman, iman saudara sedang diberi makan. Dan saudara sedang melatih setiap kehidupan otot-otot rohanimu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kehidupan imanmu setiap waktu diperkuat. Oleh karena kebenaran-kebenaran yang saudara renungkan di dalam setiap kehidupan saudara, tentunya lewat firman Tuhan. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai makanan, ya, makanan harian dalam kehidupanmu. Melalui pembacaan, perenungan, penerapan di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadikanlah firman Tuhan model demikian supaya saudara sadar, ya, saudara dan saya perlu membaca, merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Roma 10 ayat 17. Saya mau mengajak kita semua karena di sana dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata rema itu menekankan firman yang hidup dan berbicara secara personal dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, iman itu berasal ya dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kata firman di sana rema berarti firman yang hidup, firman yang berbicara secara personal dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab. Ya, kita buka Alkitab kita semua. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip perjanjian lama untuk menegaskan bahwa firman Allah adalah sumber kehidupan. Bahwa firman adalah sumber kehidupan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, firman Allah adalah sumber hidup rohani. Seperti mana di padang gurun yang memberikan kehidupan bagi orang Israel pada saat itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, iman tidak bisa bertumbuh tanpa asupan-asupan dalam setiap kehidupan saudara. Iman kita tidak akan pernah bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan, tanpa saudara mengasupnya, ya, lewat setiap firman Tuhan yang saudara makan setiap waktu secara teratur, yang saudara renungkan setiap waktu secara tekun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, firman Tuhan juga mengingatkan, ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, iman tidak bisa bertumbuh tanpa asupan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah susu untuk bayi rohani, dan tentunya juga makanan keras untuk mereka yang dewasa. Saudara, bayi itu memerlukan susu di dalam setiap kehidupannya, supaya Bapak Ibu Saudari, bayi itu bertumbuh dalam setiap kehidupannya menjadi bayi yang sehat. Bukan susu hewan, tetapi susu yang diberikan orang tuanya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan susu yang terbaik adalah ASI tentunya. Saudara, supaya apa? Kenapa kita memerlukan firman? Karena dikatakan di sana sebagai air susu yang murni
dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya setiap kehidupan orang-orang yang menjadikan firman Tuhan itu seperti air susu tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik. Saudara dan saya perlu disiplin membaca Alkitab. Ya, saudara bisa membaca, merenungkan, dan saudara berdoa. Lalu kemudian saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara baca, apa yang saudara renungkan dan doakan, praktekkanlah itu dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Simpanlah firman Tuhan di hatimu, ya, untuk menghadapi setiap pencobaan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saat firman Tuhan menegur Bapak, Ibu, saudari, jangan kepahitan, jangan sakit hati, jangan bilang nanti, oh gue dihakimi. Jangan Pak Bu. Saat saudara dan saya ditegur oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, saudara segeralah bertobat. Segeralah bertobat dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, supaya kita sadar dalam setiap kehidupan kita semua, kita perlu mensyukuri ketika firman Tuhan mengena dalam setiap hati dan kehidupan. Ini yang pertama. Saudara diingatkan supaya saudara dan saya memiliki iman. Dan iman itu memerlukan firman Tuhan sebagai makanan pokok dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman saudara itu diperkaya oleh persekutuan dan kesaksian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memberi makan iman kita sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan? Yang pertama tadi kita belajar iman memerlukan firman sebagai makanan pokok. Yang kedua, iman itu diperkaya oleh persekutuan dan kesaksian dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, garis besarnya, marilah kita saling menasihati dan saling membangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman bukan hanya soal hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga perlu dipupuk di dalam komunitas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, iman itu perlu dipupuk dalam komunitas orang-orang percaya. Di dalam kisah jemaat mula-mula, itu menunjukkan bagaimana persekutuan, kesaksian dapat memperkuat iman. Amin. Setiap persekutuan, kesaksian dapat memperkuat iman kita semua. Saudara, hadirilah persekutuan dengan teratur dalam setiap kehidupan saudara. Saudara mau bersekutu di gereja offline, silakan bersekutulah. Saudara mau bersekutu di gereja online, saudara silakan bersekutulah. Ya Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saya percaya Bapak, Ibu, saudari, kita bisa bersekutu lewat gereja, 4 tembok gereja, ataupun di luar. Tetapi yang paling penting adalah sama-sama berkolaborasi untuk memberitakan Injil kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hadirilah persekutuan. Ketika mereka bergumul, saudara juga bisa bergumul bersama. Mendoakan setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam setiap komunitas-komunitas itu. Dan saudara bisa menyampaikan setiap testimoni, kesaksian-kesaksian tentang karya Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Karena apa Bapak, Ibu, saudari? Kalau kita melakukan demikian, maka iman kita akan bertumbuh. Saat saudara mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang lain. Amin Bapak, Ibu, saudari. Dan saudara diperkaya ya dalam setiap kehidupanmu oleh persekutuan dan juga kesaksian dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari supaya saudara mengerti dalam setiap kehidupan kita semua, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, penulis sedang mau menekankan kebiasaan yang harus dipertahankan dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Yaitu apa? Jangan menjauhkan diri. Karena kecenderungan hati manusia adalah menjauh dari setiap persekutuan-persekutuan. Seolah-olah mereka bisa hidup sendiri. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo jangan jauhkan diri. Dimanapun saudara merasa terberkati, saudara bertekunlah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam persekutuan-persekutuan. Ya Bapak, Ibu, saudari. Saudara bisa lakukan ini lewat persekutuan offline.
online, dimanapun saudara terberkati, bersekutulah dan bertekunlah. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu punya pola dalam setiap kehidupannya, sehingga iman mereka diperkaya. Apa itu polanya Bapak Ibu Saudari? Ada di dalam pengejaran, ya, di Daskalia. Saudara, jemaat mula-mula mereka diajar, mereka dituntun di dalam setiap pengajaran para rasul. Inilah pola yang pertama. Pola yang kedua, mereka berkoinonia, ada persekutuan di antara setiap kehidupan jemaat-jemaat, dan tentunya ada ekaristi. Ya Bapak Ibu Saudari, ada perjamuan, dan Bapak Ibu Saudari ada juga doa di dalam setiap kehidupan mereka semua. Jadi jemaat mula-mula itu Bapak Ibu Saudari punya pola bagaimana iman mereka diperkaya. Selain dari pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan tentunya dengan doa di dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan pagi ini iman bersifat komunal. Karena tanpa gereja, iman mudah menjadi individualistik dan rentan terhadap kesesatan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka gereja hadir supaya menjadi mercusuar yang mengingatkan kita semua akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak menjadi individualistik. Ya Bapak Ibu Saudari, kita bukan Superman. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita adalah orang-orang yang butuh bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Supaya saudara sadar dalam perjalanan iman saudara, kita perlu saling menguatkan, saling mendoakan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saling menopang, saling menolong. Supaya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita tidak rentan juga terhadap kesesatan-kesesatan di luar sana. Saudara, mari aktiflah dalam kelompok-kelompok kecil, dalam persekutuan. Saudara bisa mendiskusikan firman, saudara bisa saling mendukung dan mendoakan. Bagikan testimoni, ceritakan karya Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadimu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau ada yang salah, tegurlah dengan kasih. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tegurlah dengan kasih. Doakan mereka. Dan saudara, ya ketika saudara mau menegur, saudara bisa 4 mata. Jangan di depan umum, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, 4 mata. Sehingga mereka tidak tersakiti di depan umum, ya dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saudara bisa menegur ketika saudara mungkin lagi makan dengan orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudara, tegurlah dengan tulus, tegurlah dengan kasih. Karena saudara merindukan setiap kehidupan orang-orang tersebut bertobat dan diubahkan oleh karena kasih Kristus. Ini yang kedua. Saudara, imanmu dapat diperkaya oleh persekutuan dan kesaksian. Jangan malu-malu untuk bersekutu. Jangan malu-malu untuk bersaksi. Apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, sesimpel apapun kesaksian itu, saudara bersaksilah. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memberi makan iman kita sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, iman itu akan ditempa oleh setiap ujian dan ketaatan dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dalam setiap kehidupan kita semua, imanmu diuji bagaikan emas yang dimurnikan oleh api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dalam setiap kehidupan kita semua memberi makan iman kita sehingga dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang ketiga, imanmu akan ditempa oleh setiap ujian. Imanmu akan ditempa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga imanmu itu menghasilkan ketaatan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, ayo, Tuhan mengizinkan tantangan bukan untuk menghancurkan saudara.
Tuhan mengizinkan setiap problema dalam kehidupan saudara dan saya bukan untuk menghancurkan kehidupanmu, tetapi untuk menguatkan kita semua. Karena seringkali kalau saudara tidak memiliki tantangan dalam setiap hidup saudara, saudara lupa akan Tuhan. Apalagi kaum pria, ya. Kalau nggak ada tantangan, lupa akan Tuhan, Pak, Bu. Dia berpikir bisa kuat jalani setiap kehidupannya, tenang, masih ada kekuatan, masih ada pekerjaan, masih ada bisnis, masih ada pegangan, masih ada tabungan, masih ada yang lain dalam setiap kehidupannya. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudari mulai ada pergumulan, mulai ada persoalan, baru biasanya mulai mencari wajah Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Baru mohon ampun. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya saya mau mengajak kita semua, sebelum kisah-kisah itu terjadi dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo saudara selalu andalkan Tuhan. Selalu Bapak Ibu Saudari dekatkan dirimu kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudari selalu ada hikmat, kekuatan yang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saya percaya tidak hanya melalui setiap proses hidup, peristiwa hidup, saudara dan saya diingatkan untuk imanmu ditempa. Tetapi Bapak Ibu Saudari, seringkali Tuhan memberikan lewat cara yang soft. Cara yang soft itu apa, Pak, Bu? Cara yang soft itu ketika firman Tuhan seperti ini yang saya bagikan ini ditabur, saudara dan saya mau berubah, saudara dan saya mau bertobat. Ini cara yang soft, Pak, Bu. Ya, sehingga saudara diingatkan dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara imanmu dikuatkan. Ya, jangan sampai cara yang hard. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, cara yang hard itu apa? Lewat proses hidup. Lewat peristiwa hidup Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Seperti anak yang hilang. Bagaimana dia Bapak Ibu Saudari baru sadar dalam kehidupannya ketika dia makan ampas babi. Bapak Ibu, baru dia sadar di rumah bapaknya. Bapaknya punya orang banyak, ya, yang diupah oleh bapaknya. Dan akhirnya dari situ dia sadar lewat setiap proses hidupnya. Saya mengingatkan, saat menghadapi kesulitan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Ayo kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahwa ketaatan di dalam setiap ujian adalah nutrisi yang mengokohkan imanmu. Ketika saudara dan saya tetap percaya, tetap taat di dalam setiap ujian-ujianmu, saudara ingat baik-baik, itu adalah nutrisi setiap kehidupan imanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan ya, kalau saudara merasa tidak diberkati dalam pelayanan Pastor Deso, daripada saudara capek-capek membuat satu komentar, ya Bapak Ibu Saudari, mendingan saudara cepat-cepat untuk mencari channel yang memberikan pertumbuhan iman. Atau secara pribadi saudara bisa membuka channel, supaya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, daripada kamu capek-capek ya mengkomentari setiap apa yang kau komentari itu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak menjadi berkat dalam kehidupanmu sendiri sebenarnya, ya, karena kamu mengomentari apa yang kamu tidak tahu dalam setiap kehidupanmu. Daripada kamu capek-capek Pak Herman, mendingan Pak Herman cari channel yang memberkati iman Pak Herman. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, bertumbuhlah, bertekunlah selalu dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara merasa tidak diberkati dengan channel ini, saudara carilah. Daripada saudara dan saya berbuat dosa kan ya, nanti kita cuma hanya saling meladeni. Ya Bapak Ibu Saudari, capek nanti Bapak Ibu Saudari. Kau sendiri ngomongin tentang perpuluhan, kamu tahu perpuluhan itu apa memangnya? Apa kamu cuma dengar dari apa kata orang tentang persepuluhan? Belajar makanya di channel ini Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apakah ada yang salah tentang persepuluhan? Tidak ada yang salah Pak Bu. Yesus pun tidak memberikan apa Bapak Ibu Saudari satu gambaran yang jelas mengenai setiap persepuluhan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang bilang, oh persepuluhan nggak di zaman kita nggak perlu lagi. Kata siapa Pak Bu? Makanya belajar lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, persepuluhan itu bagi orang Lewi. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi makna yang paling dalam tentang persepuluhan adalah kemurahan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kau catat ya,
Orang-orang Lewi itu tidak mendapat bagian, 11 suku mendapat bagian. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, 11 suku diminta oleh Allah supaya perhatikan tuh iman, ya, kehidupan para Lewi. Supaya kalian bermurah hati karena dia nggak ada bagian. Saudara, poin paling penting, esensi dari setiap pemberian-pemberian itu adalah kemurahan hati. Jadi kalau kau mau pakai persatuan, pertigaan, perlimaan, pertujuan, persepuluhan, per-12an, per-50an, per-100an, gak masalah. Yang penting kamu tahu kamu perlu bermurah hati. Gak ada yang salah dengan konsep itu. Hanya karena orang, Bapak Ibu Saudari, rindu banyak yang tonton dan lain sebagainya. Saudara, saya banyak mendengar, saya sendiri saudari kasih Tuhan banyak mendengar jemaat-jemaat yang melakukan demikian, terpelihara kok hidupnya. Malahan kalian yang berkomentar seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari, apalagi orang-orang yang pelit lalu kemudian berkomentar, oh ada tuh dalilnya. Akhirnya yang tadinya pelit tambah pelit, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Gak ada yang salah dengan hal itu. Makanya belajar terus di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga kamu diperlengkapi. Ya, jangan punya mindset setengah atau 1-2 ayat kamu tahu lalu kemudian atau dengar dari orang. Belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara tahu makna ya dalam setiap kehidupan saudara. Kembali lagi ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Yang ketiga, ingat baik-baik, iman itu ditempa oleh ujian dan ketaatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat saudara dan saya menghadapi kesulitan, percaya dan tetaplah taat. Sama seperti Abraham, dia taat mempersembahkan Ishak karena imannya diberi makan oleh janji Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan Abraham. Dia tetap taat. Ya, kepercayaan dia di dalam setiap kehidupannya, saudara, diwujudkan dengan ketaatan ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu, ayo, ketika imanmu ditempa oleh ujian, taatlah. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ketika imanmu ditempa setiap ujian, taatlah. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Abraham itu taat dalam setiap kehidupannya. Karena ia memperhitungkan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang dari antara orang mati. Bahkan sekalipun mungkin kalkulasi imannya mungkin walaupun ya si Ishak ini mati, Allahku pasti sanggup membangkitkannya. Aku mau percaya. Saudara, itulah yang dilakukan Abraham. Dia taat dalam setiap kehidupannya. Supaya Bapak Ibu Saudari tahu dalam setiap hidup saudara, ujian itu bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Tetapi alat pembentuk karaktermu. Yang setuju katakan amin. Ya, ujian bukan tanda Tuhan meninggalkan kalian. Tetapi alat pembentuk karakter dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Hanya kembali apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam setiap kehidupan saudara melalui peristiwa-peristiwa hidupmu. Saudara catat doa-doa yang dijawab dan janji Tuhan sebagai pengingat dalam hidupmu. Latihlah kehidupan imanmu dengan ketaatan. Dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya apa? Saudara bisa mengampuni orang yang pernah melukai saudara. Saudara bisa memberi kepada orang-orang di luar sana. Dan saya mengajar setiap jemaat-jemaat khususnya di pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudara, berilah kepada orang-orang di luar sana, bukan hanya di dalam gereja. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Roh Kudus menggerakkan saudara untuk memberi makan setiap keluarga saudara yang tidak bisa diberi makan, saudara berilah. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara menyekolahkan anak-anak yang tidak sanggup, tidak mampu, Roh Kudus menggerakkan saudara, saudara taruhlah uang saudara di sana untuk mendukung pekerjaan Tuhan di sana. Ketika orang tuamu tidak mampu, mertuamu tidak mampu dalam setiap kehidupannya, saudara sebagai anak, dukunglah orang tuamu. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, tidak selalu ke gereja. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari, ada orang yang rutin persepuluhan di dalam setiap kehidupan mereka, tetapi orang tuanya dilupakan, mertuanya dilupakan. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada orang-orang susah di dalam setiap kehidupannya itu dilupakan. Ya, tetapi rutin sekali memberikan persepuluhan ke gereja. Saudara, ada yang salah dengan pengajaran ini. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saya mengajarkan Bapak Ibu Saudari kemana Roh Kudus menggerakkan hati saudara, ya untuk saudara menabur, maka saudari arahkanlah ke sana. Ya, kriterianya Bapak Ibu Saudari pasti pertama adalah orang tua. Ya, saudari jangan lupa orang tua saudara. Ketika saudara hidup
Yang membesarkan saudara orang tua. Ya, ketika mereka sudah tua, saudari, kebalikannya saudara yang mendukung setiap kehidupan orang tua kalau mereka tidak kuat secara ekonomi. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kemana lagi Bapak Ibu Saudari? Kepada setiap orang-orang di sekitarmu, keluarga-keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ke panti asuhan, ke panti jompo, saudara bisa menabur ke sana dalam setiap hidup saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa menabur kepada pekerjaan Tuhan. Baik itu yang ada di dalam gereja, di luar gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu melatih iman kita. Ya, dengan taat dalam hal-hal yang sederhana. Saya cuma mengingatkan, mengampuni itu walaupun berat tapi harus dilakukan dalam hidup saudara. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mengampuni, saudara pun juga akan diampuni dalam setiap hidup saudara. Memberi pun juga demikian, itu hal yang sederhana. Itu hal yang pertama dalam setiap ujian iman. Itu bukan hal yang spektakuler. Ketika saudara bisa memberikan persepuluhan, itu hal yang dasar Pak Bu. Jadi jangan bangga ketika saudara pun bisa memberikan persepuluhan. Saudara bisa menolong orang, memberi dalam setiap, itu juga hal yang dasar. Supaya saudara membangun hal yang baik di dalam dasar itu. Saudara bukan mengandalkan setiap materi yang kalian miliki, tetapi saudara mengandalkan Tuhan Sang Pemberi kehidupan itu. Amin. Saudara, iman kita akan ditempa oleh setiap ujian dan ketaatan. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memberi makan iman saudara sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, ya, iman itu dinyatakan dalam pelayanan dan kasih. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 26. Saudara, iman yang sehat tidak hanya menerima, ingat baik-baik, tetapi juga memberi. Karena pelayanan dan kasih kepada sesama itu adalah bukti iman yang hidup. Makanya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, orang bisa mendengar firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ya, dan mereka bisa memiliki iman yang sehat ketika mereka mau merenungkan firman Tuhan. Karena mereka rindu mendengar. Saudara, sekali lagi, iman yang sehat tidak hanya kita menerima dalam setiap hidup kita semua, tetapi juga memberi, menerima, memberi, menerima, memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, karena pelayanan dan kasih kepada sesama dalam hidup saudara, itulah bukti iman yang hidup. Bagaimana saudara dan saya bisa memuji menyembah Tuhan tetapi saudara belum mengampuni? Bagaimana saudara bisa memuji menyembah Tuhan tetapi ketika ada orang yang minta ditolong tetapi saudara tidak mau menolong? Itu kan kisah Samaria yang baik hati itu. Ya, ada orang yang terluka, imam itu lewat di seberang jalan, Lewi lewat di seberang jalan. Tetapi orang Samaria itu yang baik hati, dia merawat luka orang itu. Dia membawanya ke hotel. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia membayar semuanya supaya orang ini sembuh. Siapakah di antaramu sesama manusia? Apakah imam itu? Apakah Lewi itu? Bukan Pak, yang menolong justru. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ayo, karena itulah bukti iman kita yang hidup. Nah, sering sekali saya mengajarkan supaya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara setelah mendengar firman ini, saya mengajak saudara, ya, saudara yang tergerak hati, Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Saudara terberkati lewat pelayanan ini dan saudara rindu untuk memberikan korban syukur, persembahan kasih, saudara bisa berikan di sini. Saudara, karena itu diajak supaya saudara tahu, itulah bukti iman yang hidup dalam setiap kehidupan saudara. Saudara sudah mendengar, saudara sudah menerima, saudara belajar memberi dalam setiap kehidupan saudara dan dimanapun itu. Ya, makanya kan selalu kata kuncinya, kalau Roh Kudus gerakan dan saudara terberkati lewat pelayanan ini. Kalau saudara Roh Kudus nggak gerakan, nggak usah Pak Bu. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Karena banyak orang-orang dalam setiap kehidupan mereka mau mendengar firman, tetapi hidup masih pelit dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak mau berbagi kepada keluarga-keluarga yang lain. Jangankan kepada pekerjaan Tuhan, ke keluarga yang lain di sekitar mereka tidak mau berbagi. Bapak Ibu Saudari, karena fokusnya hanya buat dia dan keluarganya saja. Saudara, carilah kesempatan untuk melayani dalam setiap hidup saudara. Walaupun sesibuk apapun kalian bekerja, berbisnis, berumah tangga, saudara ambillah setiap kesempatan-kesempatan untuk melayani. Ya, apalagi kalau gereja cuma seminggu sekali Pak Bu. Ya, ambil kesempatan untuk melayani, datangin pendeta saudara, Pak Pendeta,
aku rindu melayani. Ya mau sebagai usher, mau sebagai pendoa, kolektan, atau mungkin singer, pemain musik. Ya Bapak Ibu Saudari, pemimpin komsel. Ya, cari kesempatan untuk melayani. Supaya saudara dapat berbagi dalam setiap hidup saudara. Berbagi talenta menjadi berkat, menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan saudara. Nah, iman yang diberi makan oleh kasih akan berbuah di dalam tindakan. Ingat baik-baik. Ketika imanmu diberi makan oleh kasih, maka imanmu itu akan berbuah di dalam setiap tindakan-tindakanmu. Jadi Bapak Ibu Saudari, ketika engkau sudah menabur waktu, saudara nggak akan bilang, aku sudah berikan waktu loh untuk pelayanan ini. Saudara nggak akan bersungut-sungut. Saudara nggak akan minta kembali waktu saudara. Karena saudara tahu saudara menabur di tempat yang tepat. Saudara menabur waktu, saudara menabur tenaga, saudara menabur pikiran, bahkan keuangan saudara-saudara tabur. Karena saudara tahu bahwa Tuhan yang mengarahkan hati saudara untuk menabur ke sana. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena iman saudara terus diberi makan oleh kasih. Oleh kasih. Dan itu akan berbuah dalam setiap tindakan-tindakan saudara. Saudara gak akan tega melihat ada orang yang jualan ya di jalan raya, kemudian kakinya pincang ya Bapak Ibu Saudari. Saya ada di sekitar saya juga begitu Bapak Ibu Saudari. Suami istri pada saat itu pincang. Hanya berjualan kalau nggak salah kerupuk atau apa gitu Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara naik mobil, saudara naik motor, saudara akan berhenti sejenak. Dan saudara akan membeli dagangannya. Ya, dalam setiap kehidupan saudara mungkin dagangannya cuma 5.000, 10.000, 15.000. Tapi saudara akan membeli semuanya. Nggak perlu kembali Pak, ini Pak buat Bapak. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ini saya ingatkan bukan hanya di dalam gereja loh. Ya, saudara yang ada di dalam channel Pastor Ndeso. Ayo, sama-sama belajar setiap waktu, setiap hari, dalam setiap kehidupan saudara. Carilah kesempatan untuk melayani. Ambillah kesempatan untuk berbagi dan menjadi saluran berkat dalam hidup saudara. Mungkin merawat orang yang lebih tua, yang sedang sakit dalam setiap hidup saudara, itu pun juga sama. Kita rindu menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Saya pernah menyampaikan ya, kalau tidak salah. Ya ada jemaat kami ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu ada seorang oma yang sakit pada masa tuanya. Tidak tahu siapa yang merawat karena tidak ada anak, tidak ada suami. Memang oma ini tidak punya anak dan suami. Lalu kemudian jemaat di tempat kami melayani saudari, ya dia ambil bagian untuk merawat oma ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dirawat. Wah pokoknya setelah dirawat, ya nama juga oma-oma ya cerewet Bapak Ibu Saudari. Ngomong begini, ngomong begitu, melukai keluarga ini. Sampai keluarga ini udah deh, sendiri aja deh oma. Lalu kemudian saya sampaikan, gak apa-apa, layani dengan tulus sebelum menutup mata. Nanti ada berkatnya dari Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga tersebut. Ya, terus dikuatkan. Dan akhirnya tetap mereka melayani oma ini sampai oma ini menutup mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, dalam setiap kehidupan mereka, pada akhirnya oma ini memberikan ya rumah buat kehidupan keluarga ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ketika mereka melayani, mereka tidak berharap untuk dikasih rumah, tidak. Tulus-tulus aja Pak Bu. Ya saya sampaikan tulus, nanti ada berkat dari Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Yang puji Tuhan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan oma ini terberkati tentunya ketika dia memberi kepada keluarga ini. Saudara, itulah dalam setiap kehidupan saudara, iman yang diberi makan oleh kasih akan berbuah dalam setiap tindakan-tindakan saudara. Saudara, iman kita perlu dimakan atau diberi makan secara terus menerus melalui firman Tuhan. Itulah makanan pokok kita semua. Melalui persekutuan, itulah vitamin bagi kerohanian kita semua. Melalui ujian dan ketaatan, itulah proses pemurnian dalam setiap kehidupan imanmu. Dan yang terakhir, lewat pelayanan, itulah ekspresi imanmu yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari dalam setiap kehidupan saudara, iman sejati selalu menghasilkan transformasi dalam hidup saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati itu, yang murah hati itu. Ya Bapak Ibu Saudari,
Dan ketika dia menjadi orang yang baik, itu bukan di dalam gereja, bukan di sinagog, tetapi di luar, Bapak Ibu Saudari, ya, di luar dari 4 tembok gereja. Dia menjadi orang yang benar-benar ngerti hati Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo jadilah seperti orang-orang Samaria yang baik hati itu. Dan saudara bisa menjaga diri saudara dari dunia dan mengasihi setiap orang-orang yatim piatu, ya, ada panti jompo ataupun orang-orang jompo di dalam setiap kehidupan saudara yang perlu saudara rawat. Ayo Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua, saudara bisa bantu orang yang susah, bantu orang yang miskin, saudara berkunjung ke orang-orang yang sakit. Ya, saudara bisa kasih buah tangan lah apa, saudara, ketika saudara ada orang-orang yang sakit, bantu, doakan minimal, kunjungi dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara bisa berdiri untuk keadilan ketika ada orang-orang yang ditindas dalam setiap kehidupan saudara. Saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, gunakan talenta dalam setiap kehidupan saudara untuk melayani Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Iman yang bertumbuh itu melalui input yang saudara masukkan setiap waktu dalam setiap pikiran saudara. Inputnya apa yang saudara masukkan di sini? Apakah firman Tuhan? Apakah persekutuan? Atau mungkin ada input-input yang lain? Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengajak supaya saudara dan saya, ayo, imanmu dapat bertumbuh melalui input, ya, firman, persekutuan, penyembahan di dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lewat apa lagi inputnya? Lewat proses. Ya Bapak Ibu Saudari, imanmu bertumbuh lewat input, lewat proses, juga lewat output. Ya, dalam setiap hidup saudara, jadi ada input yang saudara masukkan, lalu kemudian ada prosesnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan, lalu kemudian saudara ada proses, saudara diuji dalam setiap kehidupan saudara. Dan tentunya harapannya ketika saudara diuji, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam sini, saudara ada output yang saudara keluarkan. Hati yang bersyukur, mulut yang bersyukur, tindakan-tindakan baik, buah roh dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Saudara, ayo, dalam setiap kehidupan kita semua, saya tutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, iman bukan hanya soal percaya, tetapi soal hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu dan berkata, berikanlah aku kesempatan untuk memberi makan imanmu, dan aku akan membuatmu menjadi saksi yang berkuasa. Saudara, maukah kalian, jika ya, saudara bisa terus, ya, sampaikan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan, aku mau hidup bagimu, dan biarlah hidupmu mengalir selalu di dalamku ya Tuhan. Dan mulai hari ini, aku mau memberi makan imanku dengan firman-Mu. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku memberi makan imanku dengan persekutuan, dengan pelayanan, sehingga Tuhan, dunia melihat Kristus hidup di dalamku. Dan biarlah gereja ini ya Tuhan, sebagai unit terkecil, Tuhan, menjadi gereja yang nyata, menjadi gereja yang nyata hadir, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih, jadikan kami semua orang yang baik, berbuah kebaikan di dalam setiap kehidupan kami, bukan hanya di dalam gereja, tetapi mulai dari rumah kami. Ketika kami keluar dari rumah kami pun, di kantor, di masyarakat, Tuhan, kami berdoa, biarlah kami boleh memiliki iman dengan perbuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah iman kami semua boleh terus diberi makan. Dan kami percaya itulah yang akan mengubah wajah dunia ini, ketika kami boleh terus Tuhan Yesus berbuat kebaikan kepada setiap orang-orang di sekitar kami, mulai dari rumah kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Biarlah Bapa, hamba berdoa, hari ini kami menyembah-Mu. Hari ini kami mengakui seringkali kami, ya Bapa, seringkali kami lalai memberi makan iman kami. Ampunilah kami ya Bapa. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami lapar dan selalu haus akan kebenaran-Mu. Berikanlah kami Tuhan Yesus kedisiplinan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk bersaksi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh memiliki hati yang taat. Hati yang taat di dalam setiap ujian.
Tuhan, aku berdoa jadikanlah kami semua gereja yang hidup, bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya dalam setiap hidup kami semua. Nyatakanlah kuasa-Mu melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu yang boleh hadir dalam ibadah raya di channel Pastor Deso ini, sehingga banyak orang-orang boleh datang kepada Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan mereka semua. Dan mereka, ya Tuhan Yesus, boleh terus memberi makan kehidupan iman mereka dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Berkati setiap hidup kami, berkati keluarga kami, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha dan bisnis kami, berkati apa yang kami kerjakan hari-hari ini, sehingga semua boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah keluarga kami di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami percaya kasih-Mu yang terus Tuhan melingkupi setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Roh Kudus yang terus Tuhan menegur, menjamah, mengingatkan kami, mengubah kami dari dalam kami semua, sehingga mulai saat ini Tuhan terus hidup kami boleh terus diperbaharui. Kami semakin mengasihi Yesus, kami semakin mau hidup bagi Yesus dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan kami, Raja kami yang sudah menyelamatkan kami, biarlah Tuhan matraikan setiap firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami semua, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sehingga firman Tuhan bukan hanya untuk kami dengar, tetapi kami renungkan dan kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Mari Bapak Ibu Saudari, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di Anon Permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang terus memberi makan setiap kehidupan imannya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terberkati lewat ibadah raya pada kesempatan pagi hari ini, saudara bisa sampaikan di kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Haleluya. Saudara, selamat hari Minggu sekali lagi buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima